Dipersembahkan oleh Kopi Bubuk Ananda, satu-satunya kopi bubuk asli yang benar-benar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Sambar TV? Tentunya program Up to Date kembali hadir untuk Anda dan masih bersama saya Iqbal. Dan di hari ini seperti biasa pemirsa, kita akan berbincang santai bersama narasumber yang luar biasa sekali dan pastinya memberikan informasi-informasi terupdate dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini saya sudah bersama sarana sumber yaitu Bapak AKP Dedi Rahmat Hidayat. Beliau merupakan Kasat Reskrim Polres Musirawas. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Dedi, sehat? Waalaikumsalam, sehat Mas Iqbal. Sehat ya Pak ya? Meskipun kita masih dalam masa pandemi, tapi tetap menjaga kesehatan nomor satu ya. Siap, dan yang pasti tetap semangat. Tetap semangat. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Kalau kesibukan memang kita masih rutin. Selain vaksin, Baik. kami juga dalam hal ini saat resim tetap melaksanakan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Musirawas. Baik, waduh. Dan pemirsa inilah dia Bapak AKP Dedi Rahmat Hidayat, Kasat Reskrim Polres Musirawas ya Pak ya. Dan hari ini kita akan mengangkat tema yaitu ungkap tuntas tindak kejahatan di Polres Musirawas. Waduh, kita tahu lah ya bahasanya kan ini tuh banyak sekali yang udah dikerjakan dan bahkan udah ya kita kan bahas 2 tahun belakang lah Pak ya. Udah 2 tahun yang inilah ya. Nah Pak, sebenarnya untuk kondisi wilayah Musirawas sendiri, untuk wilayah hukumnya ini seperti apa sih sekarang? Kalau dari kami sendiri menilai situasi di wilayah hukum Polres Musirawas umumnya masih dalam keadaan kondusif. Baik. Namun untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya umum, konvensional, masih saja ada yang namanya realita hidup. Baik. Itu Mas Iqbal. Nah, kita tidak akan pernah hilang yang namanya tindak pidana. Namun keinginan kita bersama Polres Musirawas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Musirawas. Baik. Tiada hari tanpa gelar perkara. Nah, ini salah satu tagline dari Reskrim sendiri ya. Betul. Nah, kalau untuk di Musirawas sendiri nih Pak, sebenarnya ada kasus apa yang mungkin bisa dikatakan sedikit menonjol nih untuk 2 tahun belakang? Khusus untuk yang kami tanganin saat ini memang masih yang sering kami terima, yang sering kami ungkap masih di kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Waduh, ini parah ya, parah banget ya. Jadi ini memang kasus ini memang sedikit menonjol untuk di tahun belakang ya? Sangat menonjol, Sangat tapi menonjol. kita memang sudah persiapkan atau kita memang punya terobosan-terobosan yang kita laksanakan untuk tahun ini. Mudah-mudahan yang tadinya menonjol bisa lebih ke bawah atau Coba lagi ya, tidak tahu menonjol Pak ya? Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi, bisa dikatakan menjadi faktor utama nih sehingga kasus ini bisa menonjol? Baik Mas, ini khususnya kekerasan terhadap anak yang kami angkat saat ini karena untuk kejahatan terhadap anak masih sangat sering terjadi, baik itu anak yang putus sekolah Baik. maupun anak yang masih dalam proses belajar mengajar, yaitu di usia SD maupun SMP maupun juga SMA. Jadi dari tahun 2001 periode Januari ke Desember kami sebanyak ada data yang kami miliki ada sekitar 29 kasus. 29 kasus yang kami sudah tangani. ditangani ya. Tapi ini pun masih bertambah atau menurun nih? Kalau untuk saat ini di 2022 ini kita punya data ada 14 kasus dari Januari sampai ke bulan Mei ya. Artinya itu memang selalu ada ya Pak, kasus seperti itu ya. Dan ini mungkin salah satu faktornya ya karena bisa dikatakan kurangnya karakter, pendidikan karakter di rumah kali ya. Betul. Dari yang kami pelajari atau yang kami simpulkan, banyak sekali tindak pidana terhadap anak itu memang berasal dari keluarga maupun edukasi tentang anak itu sendiri. Baik. Mas Iqbal. Jadi dari anak memang mereka sangat minim dalam edukasi
mereka banyak belum tahu apa sih tindak pidana yang termasuk dalam golongan mereka, sehingga di usia mereka itu banyak atau sering terjadi tindak pidana yang mereka alami, namun mereka tidak berani atau tidak bisa melaporkan tindak pidana yang mereka alami. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka tidak tahu harus kemana. Dan juga dari faktor keluarga tentunya. Dari faktor keluarga, dengan adanya media sosial yang bebas diakses oleh sang anak, untuk pengawasan dari keluarga ke anak jadi sangat sulit. Baik. Karena apa? Sering terjadi tindak pidana terhadap anak diawali dengan media sosial. Emang media sosial sangat berpengaruh ya Pak ya? Sangat berpengaruh untuk saat ini. Pada dasarnya memang kita perlu sebagai pemirsa di rumah juga tentunya ini sedikit edukasi ya Pak ya. Sebagai orang tua kita harus mampu mengedukasi bahwasanya media sosial ini kegunaannya untuk ini. Betul. Jangan sampai salah guna. Sering terjadi anak yang masih di usia dini, anak yang memang belum waktunya, tapi mereka sudah diajarkan, sudah bisa untuk membuka beberapa link yang Betul. mungkin tidak diperbolehkan karena memang pengawasan itu ya Pak ya. Ini artinya apa yang harus ditekankan adalah daripada keluarga. Betul. Ya, baik, waduh. Nah, kalau untuk kekerasannya seperti apa nih sebenarnya yang paling berkesan di mata Pak Dedi nih? Banyak sebenarnya kekerasan terjadi, tapi yang paling menggugah untuk Pak Dedi untuk Pak Dedi menjadi bahan Pak Dedi untuk utamain itu apa nih? Jadi kami yang baru kami tangani pada malam Hari Raya Idul Fitri, kami menerima laporan adanya kasus pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur. Oh. Tapi kami tarik modus atau latar belakang terjadinya tindak pidana itu sendiri. Ya, yang seperti saya bilang tadi Mas Iqbal, berawal dari media sosial. Jadi sang anak yang tidak mengerti apa-apa, yang belum tahu edukasi masalah tindak pidana yang mereka akan alami, mereka bisa berkenalan di jaring media sosial, khususnya FB. Dari situ terjalin hubungan antara si anak dengan lawan jenis. Iya. Ya, jadi ada hubungan intens, dan pada saat di malam takbiran mereka ada istilahnya kopi darat atau janjian ketemuan. Baik. Terus setelah dini hari atau jam 1 malam mereka habis takbiran, lalu diajak ke suatu tempat oleh si laki-laki, dan di situ si anak dipaksa dan diancam oleh si pelaku, yang notabene dalam ancaman itu memang tidak menggunakan sajam, tapi dengan ancaman kata-kata akan diputus atau tidak mau dihubungi lagi. Dengan hanya dasar sedikit pun si anak udah takut dan bisa terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut. Jadi beban mental ya? Beban mental. Waduh, baiklah seperti itu. Dan bagaimana cara tim Polres Musirawas untuk menangani kasus yang saat ini begitu menonjol? Jangan dijawab dulu, kita akan break sejenak. Pemirsa di rumah, tetap bersama kami hanya di Update Berikan Info Terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Berikan Info Terkini, dan kita masih bersama Kasat Reskrim Polres Musirawas, Bapak AKP Dedi Rahmat Hidayat. Pak Dedi, di hari ini juga kita tentunya bersama Kopi Ananda. Ya, ini salah satu kopi yang ada di Kota Lubuk Linggau tentunya, dan juga Musirawas serta Musirawas Utara. Dan ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh atau buatangan mungkin dari keluarga besar Polres ini. Nanti mau ada acara atau mau ya buat oleh-oleh, bisa langsung aja ke Kopi Ananda. Karena banyak sekali variannya, ada kopi kulit manggis, ada kopi durian, dan juga berbagai jenis lainnya ya. Pemirsa di rumah, kita lanjut lagi untuk kita akan berbincang santai lagi nih Pak Dedi. Tadi kita sudah membahas bahwasanya banyak sekali kasus, diantaranya adalah kasus kekerasan pada anak. Betul. Ya. Menangani hal yang seperti ini tentunya ini sangat menarik ya untuk para tim Bapak khususnya untuk menangkap daripada pelaku. Ini kalau untuk dari kita sendiri ada teknik khusus atau mungkin ada cara spesial seperti apa nih? Baik, ya kembali lagi ke yang pertama, masalah media sosial. Iya. Media sosial itu memang awal mula dari
seringnya tidak pidana terjadi. Iya. Kami Satreskrim Polres Musirawas mempunyai terobosan kreatif, yaitu kami punya e-PPA, yaitu aplikasi yang berbasis web. Baik. Jadi itu adalah bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, tinggal klik eppa.polresmusirawas.net. Baik. Nanti langsung akan terbuka. Terus yang kedua, di Satreskrim Polres Musirawas juga dari pendahulu kami, Bapak Kapolres yang lama telah membentuk tim namanya Tim Landak. Baik, Tim Landak ya. Tim Landak itu dengan singkatan Lantang Bertindak. Lantang Bertindak, Ya. keren. Jadi Tim Landak ini memang kita pilih dari anggota-anggota yang memang terbaik di polsek-polsek. Kita evaluasi, kita nilai, ini memang layak untuk masuk dalam tim. Baik. Jadi sekarang sejak tim ini berdiri, alhamdulillah sebagian besar kasus-kasus menonjol bisa kita ungkap. Seperti itu, Mas Iqbal. Jadi memang ada tim Landak yang membantu, yang sudah dibentuk gitu ya. Siap. Dan ini sudah berjalan berapa lama tim Landak ini? Tim Landak berjalan dari 2019. 2019 dan ini udah jalan 2022, artinya lebih kurang 3 tahunan ya. Waduh, tapi sudah banyak sekali yang udah berhasil mereka Alhamdulillah. lakukan. Nah, untuk tim Landak ini sendiri, sebenarnya mereka lebih terfokus untuk di mana aja? Untuk seluruh? Nah, tadi saya perjelas, memang kita ambil personil yang dari polsek-polsek, kita kumpulkan menjadi satu tim, jadi mereka sudah punya link sendiri. Baik. Jadi seandainya, saya kasih contoh, terjadi tindak pidana di wilayah Kecamatan Muara Lakitan. Oke. Di situ sudah ada anggota saya yang memang sudah pernah lama dinas di situ. Jadi mereka tinggal, oh ini lokasinya di TKP desa ini. Mereka udah punya gambaran dan mereka sudah punya jaringan di situ. Jadi mereka memang sudah ada satu aplikasi khusus ya untuk koordinasi. Kalau ke aplikasi memang kita masih menggunakan WA Group. WA Group, baik. Namun untuk IT atau teknologi kita sudah berhubungan langsung dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mempermudah dalam mengungkap kasus yang Baik. terjadi. Jadi artinya tim Landak ini ada ya, berada di setiap sisi. Betul. Dan itu tidak diketahui oleh lapisan masyarakat. Ya. Waduh, ini keren banget ini ya. Saya selain dari babin yang ada Kamtibmas. di kelurahan masing-masing atau di desa masing-masing ya, tapi ini sangat membantu. Nah, kalau untuk tim Landak sendiri ini diketahui oleh siapa nih? Ya memang saya selaku Kasat Reskrim mengetuai tim Landak. Dalam tim Landak itu kita punya Kanit, Baik. kita punya Katim, dan kita juga punya anggotanya. Baik. Nah, selain tim Landak sendiri nih, apakah ada bantuan dari kepolisian lainnya atau teman-teman lain yang ngebantu selain tim Landak? Ya memang pasti kita butuh bantuan, utamanya di tingkat-tingkat polsek. Kami mempunyai Polres Musirawas khususnya mempunyai Babin Kamtibmas yang memang mempunyai wilayah dan mereka selaku pengayom di desa itu. Jadi setiap ada kejadian maupun ada sosialisasi tentang hukum, mereka akan selalu turun bersama Pak Kades, bersama Pak Babinsa, Baik. sehingga situasi atau kejadian-kejadian yang sekecil apapun bisa diketahui oleh Babin Kamtibmas. Jadi bisa cepat langsung dapat ya, Pak. Betul. Ya? Nah, salah satu perkara nih yang begitu menarik perhatian seorang Pak Dedi nih. Ya. Ini perkara yang seperti apa nih? Mungkin ada kasus yang spesifikasi bisa kita jelasin ke pemirsa. Kalau kasus sangat banyak, tapi yang baru kami tangani, yang baru beberapa hari yang lalu yaitu kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh residivis yang baru keluar dari tahanan lapas baik. Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi dia setelah menjalanin langsung pindah ke daerah Muara Kelingi. Balik ke asal. Balik kampung ya. Balik kampung. Baik. Dia mengulangi lagi perbuatannya, yaitu melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki, yaitu menyodomi. Waduh. Hingga sampai 10 kali. 10 kali. Dan itu pun diketahui oleh keluarganya melalui media sosial. Karena apa? Pada saat si korban tidak mau melayani
atau mengikuti kemauannya si tersangka, Pelaku. diancam akan disebar ke WA temannya. Artinya si pelaku ini, tersangka ini sudah memiliki beberapa foto atau video? Sudah ada video. Video? Dan itu sudah kebetulan tersebar? Video itu sudah tersebar kepada temannya. Sehingga itu bisa membuka daripada perkara ini? Betul, jadi video itu karena udah diketahui oleh temannya, si anak langsung melaporkan ke keluarganya. Jadi langsung keluarganya melaporkan ke pihak kami, kepolisian, Polres Musirawas, dan pada hari itu juga kami amankan. Langsung diamankan? Si tersangka. Dan tersangka saat ini sudah Sudah bersama ada kita? di Polres Musirawas. Apakah masih kalau sudah di dalam sini nih? Ya. Mereka juga tangkap nih. Di dalam sini kita apain tuh? Dikasih bakso kan gitu? Enggak ya? Enggak. Kita profesional. Baik. Tetap mempertanggungjawabkan kesalahan. Malah si anak sendiri kami mempunyai hubungan kerja yang baik dengan Dinas PPPA, yaitu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musirawas. Saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan psikiater ya. Pemeriksaan psikiater terhadap si korban itu. Dan korban saat ini sudah menerima atau seperti apa untuk karakternya, Pak? Untuk antisipasi si anak menjadi trauma atau bisa mohon maaf ya, bisa menularkan kepada teman yang lain, itulah gunanya kita adakan penelitian atau konsultasi dengan psikiater. Tapi untuk dari keluarga mungkin ada tuntutan khusus kan, kita menyadari Pak yang sebagai keluarga tentu kita geram melihat tersangka yang benar-benar ini sudah salah. Apa tersangka ada tuntutan khusus, Pak? Memang pada saat dilaporkan atau pada saat kejadian pihak keluarga sangat-sangat tidak terima. Baik. Namun setelah ditanganin oleh Polres Musirawas, khususnya unit PPA, Satreskrim Polres Musirawas, dijelaskan dan mereka melihat memang betul-betul kerja dari anggota kita untuk menegakkan hukum, untuk memberikan efek jerah itu betul-betul kita terapkan pasal-pasal yang memang sesuai, yang memberatkan si tersangka. Tapi kalau dari keluarga memang tidak ada tuntutan khusus, mereka menyerahkan kepada kita. Betul. Baik. Karena kan sering kita lihat bahwasanya beberapa kasus yang kita lihat di media televisi ya, ketika keluarga mereka yang menjadi korban, mereka pengennya si pelaku ini dituntut berat-beratnya pasti. Ya, Pak, ya. Baik. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara Polres Musirawas sendiri untuk membina daripada seluruh anggota ini? Karena yang kita tahu bahasanya Polres Musirawas ini banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diterima, dan diantaranya adalah menangkap beberapa kasus atau menyelesaikan kasus yang begitu cepat ya. Kita akan beri sejenak tentunya untuk Pak Dedi. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, setelah lagi kami akan melihat untuk Anda tetap bersama kami hanya di Update, berikan info terkini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan juga masih bersama Kopi Ananda tentunya di siang hari ini. Dan Pak Dedi, kita akan membahas kembali tentunya, ini kan kalau tadi kita sudah membahas banyak perkara. Dan ini sudah tuntas semuanya dan bahkan masih ada yang lagi di jalan. Sebenarnya bagaimana sih Polres Musirawas ini sendiri membina daripada keanggotaannya nih? Karena kita tahu ya kan mungkin mereka capek, anggota ini begitu capek, lelah, bahkan ketemu keluarga pun bisa dikatakan jarang. Tapi mereka bisa mampu tetap loyalitas memberikan terbaik untuk masyarakat Musirawas khususnya. Ini bagaimana strategi Polres Musirawas dalam membina daripada keanggotaannya? Baik, Mas Iqbal, kami dari Polres Musirawas memiliki pimpinan yang saat ini Kapolres kami, yaitu AKBP Ahmad Gusti Hartono, SIK. Memang beliau selaku orang tua, selaku bapak, selaku komandan yang selalu mengemong kami, yang selalu dengan perhatian beliau mengingatkan kami, dengan kelembutan hati beliau yang kami rasakan saat ini membuat semangat kami dalam bekerja menjadi luar biasa. Contoh kecil, pada saat kami mempunyai atau ditarget untuk mengungkap kasus besar, dengan ketenangan hati beliau, dengan keikutsertaan juga beliau dalam memantau kami. Tadi tanpa harus marah,
tanpa harus memaksa, beliau memberi gambaran atau memberi masukan yang memang betul-betul bagi kami itu adalah suatu semangat dari beliau, sehingga saya sendiri maupun anggota memiliki semangat atau pemikiran ataupun namanya eager kami menjadi tambah lebih lagi karena beliau sangat memberi motivasi ke kami. Terus yang kedua, khususnya kami sendiri Satreskrim Polres Musirawas mempunyai mutu, kami adalah ditanamkan ke hati kami, saya sendiri maupun anggota, kita adalah keluarga besar Satreskrim Polres Musirawas. Jadi dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di saya memberikan APP, baik itu juga lewat WhatsApp grup, kami selalu mengutamakan keluarga besar. Dalam kata-kata keluarga besar itulah di hati anggota kami maupun kami sendiri, saya sendiri selaku Kasat Reskrim tidak ada merasa oh ini atasan atau ini bawahan, tetapi yang ada hanya keluarga. Baik dia paling junior, baik dia senior, kita adalah keluarga besar. Jadi dengan itu kita satukan hati dulu. Setelah hati kita merasa nerima atau sudah klop, oh pimpinan saya orangnya memang mengayomi atau mengutamakan kekeluargaan, insya Allah mereka sangat loyal dalam kerjaan maupun kepada pimpinan gitu. Jadi memang sosok Kapolres ini begitu luar biasa sekali. Menurut kami memang sangat luar biasa. Dan ini masih baru menjabat sebenarnya ya? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Waduh, titip salam nanti boleh nanti kita kami atur sampaikan. Waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat atau warga Musirawas di spesial untuk hari ini, karena mengingat mungkin bisa lebih terfokus dalam hati-hati dalam bersosial media. Betul. Karena ini adalah awal mula daripada ini banyak sekali problem yang akan terjadi kalau kita salah dalam bersosial media. Kami silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih untuk masyarakat Musirawas. Pada umumnya kami dari pihak Polres Musirawas sangat menginginkan, sangat menghimbau agar masyarakat Musirawas memanfaatkan kami, gunakan kami. Terus kalau bisa, inilah kami Polres Musirawas, Satreskrim Polres Musirawas. Kami di sini juga ingin memperkenalkan diri, kami mempunyai aplikasi yaitu EPPA. Silakan masyarakat yang memang ingin mengakses, klik www.eppa.polresmusirawas.net. Selain itu juga kami sangat berharap bahwa Polres Musirawas ini ada untuk masyarakat Musirawas. Silakan manfaatkan kami, silakan hubungi kami. Di sini kami selain Polres, kami mempunyai polsek di kecamatan masing-masing, kami mempunyai Babin Kamtibmas di desa masing-masing. Silahkan dimanfaatkan dan digunakan kami, karena memang tugas kami adalah melayani masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dan tentunya kita semua keluarga. Betul. Jangan takut ya. Artinya karena banyak sekali masyarakat ini beranggapan bahasanya aduh polisi takut gitu ya. Itu udah lewat masanya. Udah lewat, bukan zaman dulu lagi. Bukan. Ya. Oke, dan ini artinya kita selalu berada di setiap sudut warga, dan Profesor Duma jangan takut untuk melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Anda, karena tentunya Polri akan membantu kita semua. Amin. Dan terima kasih untuk Bapak AKP Dedi Rahmat Hidayat untuk hari ini, Kasat Reskrim Polres Musirawas. Terima kasih informasi begitu terupdate dan juga menarik untuk kita bahas, dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan ini semoga akan kita akan mengambil hikmah semuanya. Artinya apa? Kita harus berhati-hati dalam bersosial media, dan juga kita harus berani untuk mendekatkan diri kepada polisi ya, karena jangan sampai orang beranggapan aduh polisi takut gitu ya. Laporkan setiap kejahatan yang terjadi di wilayah Anda, karena kita selalu ada dimanapun ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi sekali lagi, dan terima kasih juga untuk Mas di rumah. Saya sudah bincang sama kita di hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bicarakan hari ini bermanfaat kita semua. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.